Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk KD 3.4, pembelahan sel bagian yang pertama. Untuk pembelahan sel pada makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, amitosis atau pembelahan biner. Yang kedua, mitosis. Yang ketiga, itu meiosis. Kita masuk ke amitosis dulu. Amitosis atau nama lainnya pembelahan biner. Ini contohnya pada kelas 10 itu pembelahan pada bakteri. Pada pembelahan biner ada kata bi. Di sini dari satu induk itu akan menghasilkan 2 sel anak. Ciri dari pembelahan biner itu tidak melalui tahap-tahap pembelahan. Di sini tidak ada tahap pembelahan seperti pada mitosis maupun meiosis. Tidak ada profase, tidak ada metafase, tidak ada anafase, maupun tidak ada telofase. Sehingga dikatakan pembelahannya secara langsung. Nah, sekarang kita masuk ke pembelahan yang kedua, yaitu pembelahan secara mitosis. Sebelum masuk ke pembelahan secara mitosis, kita pelajari dulu siklus sel. Nah, ini pada siklus sel makhluk hidup, ini di sini diawali dari G1, kemudian ini ada S, ini ada G2. Nah, dari G1, S, G2 ini masuknya interfase. Di sini terjadi tahap persiapan untuk melakukan pembelahan. Ya, di sini belum termasuk fase pembelahan karena baru persiapan. Kalau sudah masuk G2, di sini sudah siap untuk melakukan pembelahan. Untuk pembelahannya itu diawali dari profase, dilanjutkan dengan metafase, kemudian anafase, terakhir telofase. Kita ke interfase dulu. Pada interfase di sini terjadi persiapan. Di sini selain persiapan juga terjadi penimbunan energi sebelum melakukan pembelahan sel. Ketika sudah memasuki G2, sel sudah siap untuk melakukan pembelahan. Di sini akan terlihat ciri-cirinya, yaitu antara lain nukleus dan nukleolus tampak jelas. Tetapi kromosom masih berupa benang kromatin. Ya, benang kromatin itu berupa benang-benang halus. Pada interfase ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu fase G1, ada G, grow, pertumbuhan. Pada G1 itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, ini G1 itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Kemudian dilanjutkan itu fase S atau terjadi replikasi DNA. Selanjutnya itu fase G2 atau tahap akhir persiapan sel. Ya, kalau sudah siap melakukan pembelahan baru masuk ke fase pembelahan. Nah, kita masuk ke fase pembelahan. Untuk pembelahan mitosis ada 4 tahap, yaitu ini profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Pada telofase akhir nanti akan terbentuk hasil dari pembelahan secara mitosis itu berupa 2 sel anak yang sifatnya sama dengan induknya, sama-sama diploid. Di sini untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Ya, ketika pada masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, ataupun ketika suatu saat ada sel yang rusak, nah untuk penggantiannya pada sel tubuh itu secara mitosis. Untuk pembelahan secara mitosis itu diawali dari profase. Di sini ketika profase awal tadi dari interfase tadi ya, itu di sini masih berupa benang-benang halus. Ini yang disebut dengan kromatin. Kemudian nah ini sentriol. Ya, ini
Nanti kita dari profase awal sampai berkembang menjadi profase akhir. Dari profase akhir nanti dilanjutkan ke metafase. Sampai terakhir telofase. Nah, kita lihat untuk perbedaan dari masing-masing cirinya. Diawali dari profase. Ya, kalau tadi di awal tadi masih berupa kromatin. Nah, di sini kromatinnya itu sudah mengalami pemadatan, memadat dan menebal, itu membentuk kromosom. Kemudian ciri yang kedua, sentriol itu bergerak ke kutub berlawanan. Ini sentriol. Ya, ini bergerak ke kutub berlawanan. Kemudian yang ketiga, membran inti mulai menghilang. Kalau kita lihat, nah di sini ini membran intinya mulai pecah-pecah. Ini nanti akan menghilang. Setelah profase nanti masuk ke metafase. Meta itu tengah-tengah. Yang di tengah itu kromosom. Jadi pada metafase itu cirinya kromosom berjajar di bidang ekuator atau bidang tengah atau bidang pembelahan. Di mana ini ada sentromer. Nah, sentromer ini akan terikat pada benang-benang spindel. Ini ada benang spindel, ini benang spindel. Benang spindel, sentromernya terikat pada dengan sentriol atau berhubungan dengan sentriol itu melalui benang spindel. Ya. Kemudian kita ke fase yang ketiga yaitu anafase. Ciri dari anafase di sini kalau di metafase tadi masih berupa kromosom. Nah, di anafase ini kromosomnya akan terbagi. Bagiannya ini namanya kromatid. Di sini kromatid itu memisah dan bergerak ke kutub berlawanan. Itu ciri dari anafase. Nah, terakhir pada telofase, di sini cirinya membran inti terbentuk kembali. Ya, ini membran inti yang tadi pada profase itu menghilang, ketika telofase itu akan terbentuk kembali. Kemudian ciri yang lain itu terjadi sitokinesis atau pemisahan sitoplasma. Nah, kita lihat ini sitoplasmanya terbagi menjadi dua. Nah, ciri yang lain itu kromatid berubah menjadi kromatin. Ya, kalau tadi ini kromatid, nah sekarang menjadi kromatin. Kromatin itu berupa benang-benang halus. Ya, tuh fase pada mitosis nanti hasil akhirnya dari satu induk nanti akan terbentuk dua sel anak. Ini contohnya peristiwa mitosis pada hewan. Di sini mitosis pada tumbuhan. Dah, saya kira cukup sekian untuk materi pembelahan sel secara amitosis dan mitosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.